Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, dalam video saya ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar di rumah melalui konseling jarak jauh. Topik yang akan saya bahas ialah P3K. Apa itu P3K? Ada yang tahu? Nah, P3K itu adalah pertolongan pertama pada kegalauan. Istilah P3K ini merupakan pertolongan pertama pada kegalauan yang digunakan oleh guru bimbingan konseling. Istilah ini memudahkan siswa untuk mengingat keberadaan guru bimbingan konseling ketika mengalami kegalauan atau kesulitan. Nah, guru BK juga menyediakan tautan yang mudah diakses oleh siswa, sehingga kapanpun siswa mengalami kesulitan dapat segera menghubungi guru bimbingan konselingnya. Tautan tersebut akan langsung tersambung pada aplikasi komunikasi langsung, contohnya seperti WhatsApp, atau tidak langsung, contohnya melalui Google Formulir. Nah, baiklah teman-teman, ini adalah tampilan layar pada Google Formulir yang akan diisi oleh siswa agar mendapatkan pertolongan pertama pada kegalauan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online pada saat pandemi COVID-19. Nah, nanti siswa akan diberikan link Google Formulir. Kemudian siswa akan disuruh mengisi nama, kelas. Kemudian di slide berikutnya ada email yang siswa miliki. Lalu siswa disuruh untuk menceritakan apa saja kegalauan serta kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran secara online pada masa pandemi COVID-19. Nah, dari sinilah guru BK akan mengetahui apa saja sih kesulitan serta kegalauan yang sedang dialami oleh siswa. Salah satu kesulitan yang banyak dikeluhkan selama pembelajaran jarak jauh adalah kesulitan belajar. Peralihan proses belajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tidaklah mudah bagi sebagian siswa. Pembelajaran jarak jauh menuntut kecakapan belajar mandiri atau disebut dengan self-regulate learning. Nah, bagi siswa yang kebiasaan belajarnya masih bergantung pada orang lain atau situasi di sekelilingnya, pembelajaran di rumah menjadi sangatlah menantang. Siswa-siswi pada umumnya memiliki motivasi berprestasi yang cukup tinggi. Mereka dapat menetapkan target maupun tujuan belajar. Namun, dalam pelaksanaannya, proses belajar jarak jauh dirasakan sulit bagi siswa, khususnya bagi mereka yang biasanya menggantungkan diri pada guru ataupun suasana belajar bersama. Pada siswa kelas 12, pandemi COVID-19 ini bersamaan dengan berakhirnya proses pembelajaran di sekolah. Namun, pada saat yang sama, siswa harus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Siswa juga tidak lagi mendapatkan bimbingan langsung oleh guru di sekolah. Oleh karena itu, proses belajar benar-benar menjadi tanggung jawab masing-masing oleh siswa. Beberapa perubahan kebijakan terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri juga menimbulkan beban tersendiri pada siswa. Proses belajar yang telah mengarah pada seleksi ujian tulis berbasis komputer seperti tahun-tahun sebelumnya ternyata mendadak mengalami perubahan. Hal ini membuat tekanan belajar semakin meningkat. Pada situasi inilah siswa kelas 12 banyak yang memanfaatkan layanan P3K yang disediakan oleh guru bimbingan konseling. Melaksanakan konseling melalui obrolan di aplikasi WhatsApp bukanlah hal yang mudah jika belum terbiasa. Namun hal ini akan lebih mudah jika antara guru bimbingan konseling dan siswa sebelumnya sudah terbangun kepercayaan. Kepercayaan ini timbul dari proses layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan selama pembelajaran di sekolah. Guru BK juga akan sangat diuntungkan jika telah mengenal dan mengetahui karakteristik siswanya,
sehingga proses membangun kepercayaan dan pendekatan yang biasanya dilaksanakan di awal proses konseling tidak akan sulit dilakukan meskipun konseling dilaksanakan tanpa tatap muka. Pada permasalahan kesulitan belajar, guru bimbingan konseling dapat menggunakan pendekatan realita. Untuk mempermudah bantuan kepada siswa, guru bimbingan konseling dapat menggunakan langkah WDEP, yaitu want, do, evaluation, dan plan. Nah, meskipun hanya melalui obrolan tertulis, guru BK tetap dapat menerapkan langkah-langkah WDEP tersebut. Nah, di sini saya akan menguraikan langkah-langkah WDEP yang baru saja tadi saya jelaskan. Nah, melalui obrolan di WhatsApp, guru BK dapat menggali permasalahan siswa. Dalam hal ini, kesulitan mengelola waktu belajar. Guru BK membantu siswa mengidentifikasi apa yang dia inginkan, bisa disebut dengan want. Siswa menyatakan bahwa ia ingin memenuhi harapan orang tuanya untuk bisa diterima di salah satu perguruan tinggi negeri bergengsi di Surabaya. Dari data yang ada, siswa memiliki potensi yang mendukungnya untuk bisa menjalani perkuliahan di PTN tersebut, baik potensi kecerdasan, kemampuan akademik, fasilitas belajar, maupun support sistem dari keluarganya sendiri. Kemudian langkah yang kedua, apa saja yang sudah dilakukan? Ini bisa disebut dengan do. Siswa menyampaikan proses belajar yang telah dilaksanakan selama pembelajaran dilaksanakan di rumah. Ia mengakui bahwa jam tidurnya tidak lagi seperti ketika memiliki rutinitas bersekolah. Ia biasa tertidur di pagi hari dan belajar pada waktu malam hingga dini hari. Ia sudah membuat target belajar setiap harinya. Namun, bisa dikatakan masih lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk bersenang-senang, seperti menonton film atau berbincang-bincang dengan teman di grup kelas. Kemudian langkah ketiga, yaitu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang siswa inginkan? Pada tahap ini, guru BK membantu siswa menggali strategi apa yang sudah tepat dilaksanakan maupun langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, siswa menganggap dirinya belum cukup berdisiplin melaksanakan target hariannya. Guru BK juga memandang bahwa siswa dapat meningkatkan target harian yang dibuatnya agar ia dapat memiliki kemampuan yang mampu dalam menghadapi ujian. Mengingat pilihan perguruan tinggi dan program studi yang diinginkan termasuk kategori favorit dengan keketatan yang tinggi. Setelah proses evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan yang dapat mendukung siswa untuk mencapai yang diinginkannya. Nah, di sini bisa disebut dengan plan. Setelah dievaluasi, siswa mulai mengubah target hariannya. Guru BK juga meminta siswa untuk menyiapkan tim atau kelompok yang dapat membantu dan mengingatkan siswa untuk melaksanakan rencana yang dibuatnya. Siswa tentunya memiliki kelompok kecil yang terdiri dari teman-teman terdekatnya yang bisa diajak bersama-sama belajar dan saling mendukung. Setelah menyelesaikan perencanaan belajar yang baru, guru BK tetap memantau perkembangan siswa tersebut. Di awal, siswa berjanji untuk melaporkan rencana dan keterlaksanaan rencana belajar setiap harinya. Setelah siswa mampu melaksanakannya secara mandiri, guru BK tidak lagi mengecek kemajuan siswa setiap hari, namun secara berkala. Ada masanya siswa mengaku lelah dan bosan. Guru BK memberikan kesempatan siswa untuk memberi waktu untuk melepaskan diri dari tekanan dengan memberikan selingan kegiatan yang diinginkannya.
Nah, baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya ini. Saya Ayu Puji Lestari, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.